Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, "Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 kata kunci yang mungkin bisa merangkum bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, yaitu peace, damai, lalu proof, bukti, dan purpose, tujuan. Damai, kata ini menunjuk pada kehadiran Yesus yang menghadirkan kedamaian dan memberikan kekuatan atau keberanian. Disebutkan dalam bacaan Injil bahwa para murid ketakutan dan mengunci diri dalam pintu yang tertutup. Lalu Yesus hadir dan menampakkan diri dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Tidak ada teguran, Yesus tidak menegur atau menyalahkan mereka yang tidak percaya, tetapi ia hanya mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan setelah itu dia juga menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Semacam sebuah Pentakosta kecil gitu ya. Pentakosta masih akan dialami para murid setelah Yesus naik ke surga. Tetapi dalam kisah ini
secara sederhana Roh Kudus juga menampakkan diri dan menguatkan para murid. Kehadiran Yesus dan Roh Kudusnya senantiasa memberikan damai dan bukan perpecahan, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Dan ini bisa kita terapkan juga dalam hidup kita. Apakah kehadiranku di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah rekan-rekan sekerja itu menghadirkan damai atau malah justru membawa perpecahan, membuat orang nyaman atau malah membuat orang takut? Kalau kita menghadirkan damai, maka bolehlah kita yakin bahwa kita juga menghadirkan Allah dan sebaliknya. Demikian juga kalau kita tidak yakin sesuatu ini berasal dari Allah atau bukan gitu ya. Ada mungkin di YouTube kita melihat video-video yang berusaha untuk mengatakan kebenaran mengenai agama. Nah, kita bisa bertanya secara sederhana, ini membawa damai atau membawa perpecahan, membawa kesatuan atau justru membuat takut dan sebagainya. Kalau itu membawa damai, membawa semangat, kegembiraan, kita boleh yakin bahwa itu juga berasal dari Allah. Maka yang bisa kita pegang kehadiran Allah, kehadiran Yesus dan Roh Kudusnya itu senantiasa membawa damai dan juga menguatkan kita untuk terus maju. Kata yang kedua, bukti, ini menjadi sesuatu yang berarti bagi Thomas. Thomas membutuhkan bukti untuk percaya. Dan lagi-lagi Yesus tidak menyalahkan Thomas karena kesangsiannya ini. Justru Yesus mengundang Thomas untuk melihat, untuk lalu menyentuh dan juga untuk percaya. Namun yang menarik dari bacaan Injil tadi, Thomas tidak sampai dikatakan menyentuh ya. Begitu Yesus mengatakan ulurkan jarimu atau taruhlah jarimu di dalam lambungku, Thomas langsung menyaut, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu melihat, Thomas langsung percaya, tidak harus sampai menyentuhkan atau mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dan dalam Injil Yohanes, kaitan antara melihat dan percaya itu sangat erat. Ada kisah ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan lalu orang buta itu melihat. Orang itu dikatakan ia melihat dan percaya. Thomas pun hanya perlu melihat dan ia percaya. Namun kita tahu ada juga orang-orang yang melihat tapi tidak percaya. Orang-orang Farisi dan mereka yang tertutup hatinya untuk percaya. Namun sebagaimana dikatakan Tuhan juga, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk percaya tidak perlu harus melihat, bahkan lebih dikatakan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itulah iman, itulah iman. Kalau seorang ilmuwan atau saintis, dia pasti akan butuh bukti untuk dapat mempercayai sebuah teori atau sebuah hipotesis. Tetapi seorang yang beriman percaya meskipun bukti itu belum dilihat. Surat pada umat di Ibrani mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kiranya tanda kehadiran Tuhan yang kedua adalah apakah dia mempertebal iman kita atau tidak, atau justru membuat kita semakin ragu-ragu. Kalau sesuatu itu membuat kita semakin beriman, semakin percaya, kita boleh yakin bahwa itu juga berasal dari Allah. Yang ketiga adalah
tujuan. Setelah menghembuskan Roh Kudus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan para murid itu mengikuti Yesus dari awal, lalu tinggal bersama Dia. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan hidupnya bukan hanya untuk tinggal bersama Yesus, menikmati kehangatan atau mungkin kebersamaan dengan Yesus, tetapi untuk diutus. Juga mereka setelah kebangkitan mungkin mengingat-ingat kembali, bernostalgia kembali tentang kenangan-kenangan mereka bersama Yesus. Tetapi bukan untuk dinikmati atau diingat-ingat saja, tetapi untuk dibagikan. Kegembiraan Paskah juga bukan hanya untuk dirasakan sendiri, tetapi untuk diwartakan. Roh Kudus yang mereka terima bukan hanya untuk membuat diri semakin kudus, semakin saleh, semakin suci, tetapi untuk menggembirakan orang lain juga. Demikian juga kita semua ketika kita mengikuti Yesus, memang kita diajak untuk tinggal dalam Dia, tinggal dalam Yesus, tapi juga setelah itu diutus untuk keluar, untuk berbagi dan mewartakan. Rahmat Paskah bukan hanya bahwa kita ditebus dan diselamatkan, tetapi terutama adalah bahwa kita juga dipilih dan diutus. Jadi pengutusan itu adalah rahmat. Maka kehadiran Tuhan kiranya juga bisa kita tandai apakah kehadirannya itu semakin membuat kita sadar akan tujuan hidup kita atau tidak. Hari-hari ini perhatian dunia sedang terarah pada peristiwa seputar wafatnya Paus Fransiskus, dan kita semua mengikuti bagaimana pemakamannya, prosesi-prosesi di seputar wafatnya beliau, dan juga mungkin menanti-nantikan siapa nanti yang akan menggantikan beliau. Ada banyak spekulasi yang muncul, bahkan ada yang taruhan nanti pausnya ini, pausnya itu, dan konklav atau pemilihan paus menjadi saat yang dinanti. Bagi saya, Paus Fransiskus itu pribadi yang menghadirkan 3 hal tadi, damai, lalu iman yang semakin kuat, tapi juga tujuan hidup. Beliau orang yang senantiasa mempromosikan perdamaian dunia. Dalam Fratelli Tutti misalnya, bagaimana Paus Fransiskus menyerukan agar persaudaraan di antara semua orang senantiasa mengarah pada perdamaian dunia. Tapi juga dia orang yang mengajari kita, mengajari saya bagaimana mesti beriman di tengah dunia yang sekarang ini. Bagaimana kita menjadi semakin percaya di tengah dunia yang sekarang ini. Dan akhirnya juga memberikan tujuan hidup kita. Misalnya dalam Laudato Si, bahwa tujuan hidup manusia sekarang ini ya kita mesti melestarikan alam lingkungan untuk generasi-generasi yang mendatang. Dia memberikan sense of purpose atau apa yang menjadi makna hidup, tujuan hidup kita. Maka ketika kita menanti seorang pemimpin yang baru, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat politis, tetapi bagi kita orang beriman itu menjadi momen atau peristiwa iman. Bukan hanya soal politik, pausnya harus begini, harus begitu, lalu kita bisa memprediksi mungkin yang akan menjadi paus yang ini, yang itu. Tetapi nyatanya kita tidak pernah tahu siapa yang terpilih. Tetapi berulang kali pilihan atau prediksi itu meleset gitu ya dari dugaan. Siapa yang terpilih itu meleset dari dugaan atau prediksi. Tetapi justru paus yang terpilih menjadi paus yang tepat untuk zaman itu. Dan dari situ kita senantiasa yakin bahwa Roh Kudus berkarya melalui gerejanya.
maka kita pun juga berdoa semoga peristiwa konklav menjadi peristiwa iman bagi kita. Kita percaya bahwa Allah masih terus menyertai gerejanya dengan Roh Kudus-Nya, sehingga paus yang terpilih nanti juga menjadi paus yang tepat untuk zaman ini. Paus yang senantiasa menghadirkan damai, menghapus ketakutan dan kekhawatiran kita. Paus yang juga mempertebal iman kita, menghapus segala keraguan dan ketidakpercayaan kita, tetapi juga memberikan tujuan jelas bagi hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.